adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine. Kalian sudah siap-siap duduk di depan televisi ya untuk lihat program kita, program Raja Wali Cilik. Adik-adik, tadi Kak Christine waktu pagi-pagi Kak Christine jalan-jalan lari pagi ya. Nah, supaya tubuh sehat, kuat. Kak Christine coba lari-lari pagi. Terus waktu lagi di jalan adik-adik, tadi Kak Christine bertemu melihat seorang penjual ubi, seorang ibu sedang jual ubi, dan di sebelahnya itu ada bapak-bapak adik-adik, wajahnya serem adik-adik. Ya, waktu itu Kak Christine lihat ubinya itu bagus sekali adik-adik, kayaknya sepertinya wah manis nih, enak nih ubinya nih, masih panas gitu ya, ubinya ubi rebus itu. Nah, lalu Kak Christine lihat, Kak Christine kayaknya pengen juga nih beli ya. Kak Christine lihat cukup bersih. Lalu kemudian Kak Christine datengin ibu itu. Pas Kak Christine lihat di sebelahnya bapak-bapak, serem, kumisan adik-adik ya. Terus Kak Christine bilang sama ibu ini, Bu, beli ibunya satu. Ibunya ketawa adik-adik. Ibunya ketawa. Terus bapak-bapak yang di sebelahnya dia ikut ketawa juga. Terus Kak Christine bilang, kok ibu ini ketawa? Lalu Kak Christine bilang lagi, Bu, beli ibunya satu katanya. Ibu ini ketawa adik-adik. Dan bapak terus udah gitu ibunya ini bilang begini, Neng katanya, kalau ibu mah nggak dijual Neng katanya. Kak Christine kaget. Ternyata Kak Christine salah bicara ya. Bukannya bilang ubi jadi ibu. Terus bapak-bapak adik-adik yang Kak Christine bilang serem itu, dia ketawa. Dia ikut ketawa. Terus waktu Kak Christine lihat, adik-adik ternyata bapak-bapak yang Kak Christine bilang wajahnya serem itu dia cemberut gitu ya tadi ya. Dan waktu dia ketawa tersenyum gitu, lain adik-adik. Dia kelihatannya tidak jahat, dia kelihatannya tidak galak gitu. Tapi kelihatannya tersenyum, baik sekali. Nah, adik-adik Kak Christine ambil satu kesimpulan ya. Kalau misalnya adik-adik, kalau kita tidak pernah tersenyum, kita selalu cemberut, sedih, adik-adik orang lain takut lihat kita, katanya kita galak, serem gitu ya. Nah, adik-adik kalau sebab itu Kak Christine ingin lewat program ini adik-adik jadi anak-anak yang selalu bersukacita, karena firman Tuhan sendiri katakan kita harus bersukacita ya. Nah, adik-adik sebab itu ya, seperti bapak itu kelihatannya serem, kita nggak mau, kita mau selalu bersukacita supaya orang lain senang dekat-dekat dengan kita ya. Adik-adik, oh iya, Kak Christine hari ini ada janji. Kak Christine ingin ke rumah Toki. Sudah lama sekali Kak Christine tidak ke sana. Adik-adik, yuk kita datang ke sana yuk adik-adik. Kita lihat, kita ingin bertemu dengan Toki. Yuk adik-adik kita ke sana sama-sama. Nanti pesan paman saya akan sampaikan kepada papa. Dan mungkin liburan tahun ini Toki akan main ke rumah paman. Ya. Nggak mungkin. Tapi Halo Toki. Sedang apa kamu? ini Kak Kris. Kenapa dengan telepon ini? Toki bingung Kak Kris. Kok kita bisa bicara lewat telepon ya Kak Kris ya? Padahal ada apa di balik telepon ini? Coba dah Kak Kris. Betapa pinternya orang yang menciptakan telepon itu ya Kak Kris ya? Iya. Toki, kamu tahu nggak siapa yang ciptakan telepon ini? Tahu Kak Kris. Kalau nggak salah, siapa ya? Itu yang ada bel-belnya Kak Kris. Alexander Graham Bell. Oh, itu tadi juga Toki mau bilang Kak Kris. Cuman Kak Kris aja duluan. Sekarang aja baru tahu. Alexander Graham Bell dari Amerika Serikat, Ki. Melalui telepon ini memang sangat berguna sekali. Iya ya Kak Kris ya. Iya. Untung kalau ada telepon ya.
kita bisa bicara kepada orang yang jauh di sana? Tadi Toki habis telepon dengan siapa? Dengan paman di Solo, Kak Kris. Nah, melalui telepon ini Toki bisa berbicara, bisa bercakap-cakap dengan paman, Iya, ya kan? Kak Kris. Ya memang berguna sekali telepon ini untuk kita. Kak Kris. Alangkah senangnya Toki kalau Tuhan juga punya telepon ya. Toki bisa berbicara, terus Tuhan dengar, Tuhan berbicara. Wah, enak ya Kak Kris ya. Sayang Tuhan tidak punya telepon. Kamu salah, Ki. Seperti Tuhan kasih hikmat kepada Alexander Graham Bell untuk menciptakan telepon ini, sehingga melalui telepon ini kita bisa berbicara kepada teman kita, seperti kamu bisa bicara dengan paman sekalipun tidak bertatapan muka, tidak bertemu, ya. Paman ada di Solo, kamu ada di Jakarta. Nah, dengan alat ini bisa menghubungkan kita, percakapan kita kepada orang lain yang jaraknya jauh. Nah, sekalipun kita tidak bertatapan muka, tidak bertemu dengan Tuhan, tapi kita bisa berbicara dengan Tuhan. Ada satu cara yang Tuhan berikan kepada kita. Kak Kris kasih tahu dong, Kak Kris. Yaitu melalui doa. Nah, seperti telepon ini, adik-adik, seperti telepon ini, satu alat yang Tuhan sudah berikan hikmat kepada Alexander Graham Bell untuk ciptakan alat ini. Melalui alat ini kita bisa menghubungkan percakapan kita, pembicaraan kita dengan teman kita, sekalipun tidak bertemu, tidak bertatapan muka. Nah, kepada Tuhan memberikan satu cara kepada kita, yaitu yang namanya doa. Melalui doa kita bisa berbicara kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan. Dan kalau kita berbicara kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita katakan kepada Tuhan. Kak Kris. Ya? Apa betul Kak Kris, Tuhan mendengar doa kita? Tuhan mendengar doa kita, Ki. Apa yang kita katakan kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar. Ada satu cerita dalam firman Tuhan tentang seorang nabi, Nabi Elia. Nabi Elia suatu hari dia berdoa kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, Tuhan membuktikan apa yang dia katakan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Kristin mau cerita tentang seorang nabi ini, yaitu Nabi Elia. Pada suatu hari, ya, Raja Ahab dia mengumpulkan pengikut-pengikut nabi-nabi dewa Baal, dikumpulkan. Lalu kemudian bangsa Israel, ya, dikumpulkan di atas gunung namanya Gunung Karmel. Nah, bangsa Israel waktu itu dia udah mulai hatinya mulai mau mengikuti, mulai mau menyembah kepada dewa Baal. Dan Nabi Elia ini tahu. Dan lalu Nabi Elia berkata begini, dia berkata kepada pengikut-pengikut dewa Baal, katanya, ayo mari kita akan adakan satu pertarungan, katanya. Satu pertarungan di mana kita akan ambil 2 ekor lembu, katanya. 2 ekor lembu jantan, lalu kemudian nanti kita buat satu mesbah bakaran, katanya. Kita akan tumpukan kayu-kayu bakar. Nah, lalu kamu pun pasang itu kayu-kayu bakar, saya pun demikian, katanya. Dan di atasnya nanti kita akan taruh lembu jantan itu yang sudah dipotong-potong, dan kita taruh di atasnya untuk dibakar, katanya. Tapi kita jangan menggunakan api, katanya. Nah, bagaimana bisa terbakar adik-adik kalau tidak menggunakan api? Tapi Nabi Elia mempunyai maksud. Dia bilang, kita akan minta kepada Allah, katanya. Kamu minta kepada Allah kamu yang kamu sembah itu dewa Baal. Kamu minta, katanya, untuk api membakar, katanya, membakar lembu-lembu kamu, katanya. Demikian juga aku akan minta kepada Allahku, katanya. Aku akan minta supaya lembu ini terbakar, gitu. Supaya Tuhan mengirimkan api dari langit. Nah, lalu kemudian mereka setuju, adik-adik. Mereka setuju, mereka pengikut-pengikut dewa Baal ini, nabi-nabi dewa Baal. Wah, dia berkumpul, dia pasang kayu. Begitu juga Nabi Elia, dia pasang, kemudian dia taruh lembu jantan itu di atasnya. Nah, kata Nabi Elia, kemudian Nabi Elia berkata kepada mereka, katanya, nah sekarang saya akan berikan kesempatan, katanya. Saya akan beri kesempatan kepada kamu, katanya. Untuk kalian, katanya, minta kepada Allahmu supaya lembumu terbakar. Lalu kemudian nanti setelah itu baru saya, katanya. Dan akhirnya dia mulai pagi-pagi hari, mereka mulai minta kepada dewa Baal, katanya. Ayo dewa Baal, mereka kelilingin itu mesbah itu, ya.
Mereka kelilingin, ayo turunkan api, kami minta api Dewa Baal, bakar lembu ini, bakar lembu ini. Tapi adik-adik, dari pagi sampai siang, tidak terjadi apa-apa adik-adik. Ya, lembunya tetap aja utuh gitu ya, nggak ada api yang tidak terbakar. Lalu kemudian mereka, waduh gimana nih? Lalu kemudian Nabi Elia bilang begini, Nabi Elia ejek, mana Allahmu? Katanya, mana dewamu, Dewa Baal mana? Katanya gitu. Lalu kemudian langsung mereka ambil tombak, mereka ambil pisau, wah dicoret-coretin tangannya, sama pisau adik-adik. Ih, ngeri ya, darahnya sampai keluar. Wah, sampai keluar darahnya. Dia bermaksud supaya dengan dia gores-goreskan ya pisau itu ke tangannya, mereka berharap Dewa Baal akan kirim api untuk membakar lembunya. Tapi adik-adik, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa dan lembu itu tetap utuh. Nah, akhirnya Nabi Elia datang pada mereka. Nah, kata Nabi Elia, sekarang giliran saya, katanya. Sekarang giliran saya untuk saya minta kepada Allah saya untuk kirimkan api untuk membakar lembu saya. Ayo lihat, katanya. Allah siapa yang Allahnya hidup, katanya. Oh, kemudian Nabi Elia, tapi kata Nabi Elia, saya akan ambil, katanya, air, saya akan siram ini, katanya, lembu-lembu ini, saya akan siram air. Nah, bayangin adik-adik, biasanya kalau air itu, api itu takut sama air ya. Nah, Toki, Ya, Kak. kalau api itu ya, kalau misalnya kebakaran, Toki pernah lihat kebakaran ya, kita ambil air untuk siram ya, supaya padam. Nah, tapi ini si Nabi Elia ini, ya adik-adik, dia tambah kasih air lembunya itu. Nah, bagaimana apinya bisa bakar ya adik-adik, karena ada air. Tapi Nabi Elia tahu bahwa Allahnya yang disembah Nabi Elia, dia yakin bahwa lebih berkuasa dan dia hidup, dia mampu untuk membakar lembu itu. Lalu kemudian Nabi Elia, dia siram itu, dan setelah itu kemudian dia datang kepada Tuhan. Dia berlutut, dia mengangkat tangan, lalu dia berdoa, Tuhan, Allah, katanya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, katanya. Tuhan, Kau Allah yang hidup, katanya. Buktikan kepada bangsa Israel bahwa Engkau Allah yang patut disembah. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang hidup, katanya. Ayo Tuhan, Kau kirimkan api untuk membakar lembu ini. Dan akhirnya adik-adik, setelah itu beberapa waktu kemudian, adik-adik, tiba-tiba api turun dari langit, membakar lembu itu adik-adik, membakar lembunya si Nabi Elia yang sudah ada di mesbah itu. Wah, nah itu lembunya itu kebakar habis. Nah, habis kering sampai kayu-kayunya pun ikut kebakar. Wih, semua orang-orang tercengang adik-adik. Pengikut dewa-dewa Baal itu, mereka kaget, mereka terkejut. Wah, mereka lihat, wah, api sudah membakar lembunya milik Nabi Elia. Allahnya Nabi Elia itu yang sudah membakar lembu itu. Wah, berarti saya kalah. Berarti pengikut-pengikut dewa Baal dia kalah. Nah, adik-adik, akhirnya Nabi Elia menang dalam pertarungan itu. Karena Nabi Elia berkata kepada Tuhan, dia berdoa, berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar apa yang Nabi Elia katakan kepada Tuhan. Nabi Elia minta supaya Tuhan kirimkan api membakar lembu ini, dan Tuhan mendengar. Ya, Tuhan mendengar sekalipun Tuhan saat itu waktu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak bertatapan muka dengan Nabi Elia. Tetapi adik-adik, kalau kita berdoa, kalau kita berdoa berbicara kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar apa yang kita doakan. Seperti Jadi, Nabi Kak Kris, Elia ini. Tuhan mendengar doa kita, Kak Kris. Iya. Seperti tadi kamu dengar, Wah. Tuhan Nabi Elia sama dengan Tuhan kita. Kalau Tuhan mendengar doa dan perkataan Nabi Elia, berarti Tuhan juga mendengar apa yang Toki katakan, apa yang kita katakan, adik-adik katakan kepada Tuhan. Kak Kris, Toki kira Tuhan nggak mendengar doa Toki. Jadi selama ini Toki nggak pernah berdoa, Kak Kris. Wah. Sekarang gimana? Sekarang Toki tidak ragu-ragu lagi, Kak Kris.
Toki mau belajar berdoa, terus mau berbicara kepada Tuhan Yesus, biar Bagus. Tuhan dengar doa Toki. Ya, seperti Tuhan dengar doa Nabi Elia, Tuhan juga dengar doa Toki, ya. Nah, bukan hanya itu saja Toki, kita bisa berbicara kepada Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, dan Tuhan mendengar itu. Dimanapun kita bisa berbicara dengan Tuhan, berdoa kepada Di Tuhan. sekolah bisa Kak Kris? Ya, waktu kita di sekolah, kita mau berdoa kepada Tuhan pada suatu kali mungkin, ya, mungkin Iya, Kak Kris. Toki dan adik-adik di rumah, lagi di sekolah, lagi ulangan, mungkin testing, atau ngikuti pelajaran yang sulit, berdoa, Tuhan, beri saya hikmat Tuhan. Nah, Tuhan akan ingatkan apa yang kita sudah pelajari. Nah, kalau di jalan pun, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Kalau kita sedang berjalan, ya, nah kita berdoa, Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, rindu untuk bercakap dengan Tuhan, dan Tuhan mendengar. Dan dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ya, Tuhan siap untuk mendengar doa kita. Dalam firman Tuhan bilang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Kapanpun, tuh kita bisa berbicara dan berkata-kata dengan Tuhan. Jadi Kak Kris, sama kayak telepon tadi Kak Kris ya, telepon sekarang udah ada di mana-mana lu Kak Kris. Iya, seperti tadi Kak Krisin bilang, ada di telepon itu juga ada di jalan-jalan, di pasar, terus di mana lagi Toki? Di toko Kak Kris, di tempat-tempat mainan Kak Kris. Iya, di pasar-pasar ada kita temukan yang namanya telepon umum adik-adik. Mungkin kalian pernah lihat kalau di tempat Kak Kristin di Jakarta banyak sekali telepon umum. Mungkin di daerah tempat kalian juga ya. Nah, kita banyak temuin namanya telepon umum. Di mana-mana kita bisa gunakan telepon umum itu. Nah, begitu juga dimanapun kita bisa berbicara dengan Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu ada berserta dengan kita. Asik dong Kak Kris. Kita bisa berbicara gratis lagi ya. Kalau telepon kan bayar ya Kak Kris. Iya. Nah, tapi dengan Tuhan, kalau kita mau berbicara, berkata-kata dengan Tuhan, Tuhan akan bebas untuk mendengar. Telinganya akan mendengar permohonan dan perkataan kita. Karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Adik-adik, bagaimana tadi? Ya, tadi si Toki dia sempat dia coba lihat telepon, lalu kemudian akhirnya dengan telepon itu Kak Kristin coba jelaskan bahwa Tuhan, kita juga bisa berbicara dengan Tuhan melalui doa ya adik-adik. Hari ini Kak Kristin ingin membacakan satu ayat kepada kalian yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 59 ya, Kak Kristin baca ayat 59 ya, ayat 1 ya, pasal 59 ayat 1. Kak Kristin bacakan, kalian coba dengarkan, yang bawa Alkitab bisa buka Yesaya pasal 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi katakan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar perkataan kita, mendengar perkataan adik-adik dan Kak Kristin. Oleh sebab itu adik-adik, ya, kalau adik-adik rindu ingin berbicara dengan Tuhan, berkata-kata, bercakap-cakap dengan Tuhan, ingat seperti tadi Kak Kristin jelaskan kepada Toki, yaitu kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Dan Tuhan selalu mendengar apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Ya, Tuhan mendengar apa yang kita bicarakan dengan Tuhan. Dan selain itu adik-adik, kita bisa berbicara kepada Tuhan di mana saja. Ya, di mana saja kita bisa berbicara dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Kristin sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian hari ini, dan dalam waktu yang kesempatan nanti kita akan bertemu lagi, dan kalian siap-siap. Kak Kristin akan siapkan satu acara yang tidak kalah menarik yang saat ini kita sudah saksikan.
Dan jangan lupa adik-adik, kalian tunggu. Dan nanti kita akan bersama-sama kembali bercakap-cakap. Ya, dan Kak Christine sangat senang dan Kak Christine ingin selalu tunggu saat dimana kita bisa bertemu lagi. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita dan ingat firman Tuhan katakan tadi bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Nah, adik-adik sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati. Dah adik-adik.